Resume PPKN Bab 5 Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Nama Ayu Anissa, kelas 9A, Sekolah SMP Negeri 1 Alala. A. Makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. A. Masyarakat Indonesia beragam dalam bidang sosial, dapat dilihat dari beragamnya agama, suku bangsa, golongan usia penduduk, pola hubungan masyarakat, dan sebagainya. B. Masyarakat Indonesia beragam dalam bidang budaya, setiap kelompok masyarakat mempunyai budaya masing-masing seperti religi, ilmu pengetahuan, bahasa, seni, maupun peralatan yang mendukung kehidupan sehari-hari. C. Masyarakat Indonesia beragam dalam bidang ekonomi. Masalah ekonomi di Indonesia menjadi salah satu perbedaan yang ada di Indonesia. Masyarakat masih membedakan kelompok-kelompok tertentu seperti miskin dan kaya, prasejahtera dan sejahtera, atau atas dan bawah. D. Masyarakat Indonesia beragam dalam bidang gender. Masalah pensikapan masyarakat terhadap peran berdasarkan jenis kelamin juga masih beragam di Indonesia karena dipengaruhi budaya. Masalah kodrat laki-laki dan perempuan kadang-kadang masih dipermasalahkan dengan masalah gender. A. Pengertian harmoni dalam keberagaman. Harmoni berasal dari kata Yunani, tepatnya kata harmonia, artinya terikat secara serasi. Harmoni berkaitan dengan keserasian di antara hal-hal yang berbeda, namun berada pada kebersamaan. Harmoni dalam keberagaman diperlukan agar tidak mengutamakan kepentingan yang berbeda, apalagi kepentingan pribadi, tetapi secara serasi mengutamakan kepentingan bersama. B. Prinsip harmoni dalam keberagaman bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Prinsip-prinsip dasar egalitarianisme atau kesetaraan. Sikap mengutamakan kesetaraan sebagai manusia, saling pengertian. Sesama anggota masyarakat harus saling pengertian. Toleransi, sikap menghormati dan membiarkan orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi keyakinan. Kerjasama, mengutamakan kerjasama antar sesama anggota masyarakat untuk kepentingan bersama. Keterbukaan, sikap mau menerima pilihan lain atau pandangan lain yang masih berbeda. B. Permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Permasalahan yang terjadi dikarenakan perbedaan jenis kelamin, setara sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. 1. Bentuk masalah konflik keberagaman masyarakat Indonesia. Masalah yang mungkin terjadi. A. Kesenjangan kemajuan antar daerah dalam berbagai bidang. B. Kesenjangan ekonomi karena perbedaan kemampuan. C. Kesenjangan wawasan dan pengetahuan. D. Keserakan individu atau kelompok sehingga menguasai hal untuk dirinya atau kelompoknya. E. Fanatisme sempit sehingga menganggap kelompok sendiri benar dan kelompok lain salah. Jenis konflik dalam masyarakat. A. Berdasarkan tingkatannya, konflik ideologi atau perbedaan keyakinan, dan konflik politik atau perbedaan kepentingan atau kekuasaan. B. Berdasarkan jenis kelompok yang berkonflik, konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. C. Berdasarkan pihak yang berkonflik, konflik antar individu dalam kelompok atau berbeda, dan konflik antar kelompok. 2. Penyebab masalah atau konflik keberagaman masyarakat Indonesia. Gejala-gejala konflik. A. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. B. Norma-norma sosial kurang atau bahkan tidak berfungsi secara baik. C. Adanya pertentangan norma dalam masyarakat. D. Sanksi terhadap pelanggaran norma tidak tegas. E. Tindakan anggota masyarakat sudah banyak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Situasi yang menyebabkan munculnya gejala. A. Perbedaan antar individu yang tidak dapat diselaraskan. B. Benturan kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, keyakinan, atau ideologi yang tidak dapat dihindari. C. Perubahan sosial yang dapat terjadi secara cepat dan mendadak dan masyarakat tidak mampu menyesuaikan. D. Perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan perasaan kelompoknya dan bukan kelompoknya semakin tinggi.
C. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Akibat positif. A. Bagi individu, meningkatkan kecerdasan kearifan seorang dalam menghadapi masalah, belajar menjadi lebih berkualitas. B. Bagi masyarakat, menguatkan rasa solidaritas, semakin maju dan mampu menghadapi masalah dengan baik. C. Bagi bangsa dan negara, kehidupan bangsa dan negara semakin dinamis menjadi negara yang mampu bersaing dalam persaingan global dan semakin kuat di berbagai bidang. 2. Akibat negatif. A. Bagi individu, kehidupan individu tergantung dalam individu tidak dapat menjadi berkualitas. B. Bagi masyarakat, perpecahan dalam masyarakat, kehancuran nilai-nilai norma sosial, kehancuran fasilitas umum dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. C. Bagi bangsa dan negara, perpecahan bangsa menghambat jalannya pembangunan nasional, memudahkan pengaruh buruk masuk yang berasal dari luar, dan dalam pergaulan internasional akan mengurangi kepercayaan dari bangsa lain. D. Upaya menyelesaikan masalah akibat. 1. Upaya langsung represif, tindakan langsung dan cepat untuk mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran secara paksa, dan sebagainya. 2. Upaya pencegahan preventif, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum terjadinya masalah, seperti mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, menghargai, gotong royong, saling menghargai, dan sebagainya. 3. Upaya pengobatan kuratif, upaya penanggulangan akibat masalah yang timbul dengan tujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, seperti pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. 1. Penyelesaian masalah keragaman. A. Kompetisi, competition, menggunakan teknik persaingan atau perbandingan sehingga akan muncul pihak yang menang dan kalah. B. Menghindari avoidance, salah satu pihak yang berselisih menarik diri atau menghindari konflik. C. Akomodasi, accommodation, menciptakan kondisi damai untuk sementara. D. Kompromisme, melakukan perundingan damai. E. Kolaborasi, memberi keuntungan yang sama kepada pihak-pihak yang berselisih. F. Pengurangan konflik, menekan dan mengurangi terjadinya antagonis yang ditimbulkan konflik. G. Mediasi, jalan meminta pihak ketiga yang netral untuk menjadi media atau perantara yang akan menyelesaikan masalah. H. Pengadilan, melalui proses persidangan di pengadilan. 2. Upaya preventif untuk menghindari. A. Upaya individual, meningkatkan kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat yang beragam dengan cara toleransi, peduli, dan lain-lain. B. Upaya masyarakat, tidak mengganggu, agungkan budaya tertentu, menghormati budaya orang lain, melestarikan budaya lokal, mendukung dan menjaga budaya lokal. C. Upaya pemerintah, mewujudkan pembangunan yang merata, memfasilitasi penyelesaian masalah, melakukan cara-cara persuasif, pembinaan dan pemeliharaan budaya, membina dan memelihara tradisi-tradisi, membina kebudayaan nasional, mencegah timbulnya nilai-nilai sosial yang bersifat feodal, menanggulangi pengaruh budaya asing yang negatif, memfasilitasi masyarakat meresapi budaya luar yang positif, dan mengadakan pendidikan multikultural. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Bye-bye.